Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya' fa ni'ma ajrul 'amilin. Artinya, dan mereka yaitu ahli surga berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberi kami tempat ini, dan kami dibebaskan menempati tempat di surga dimanapun yang kami kehendaki. Surga itu sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal baik. Ayat ke-29. Quran Surat Az-Zumar ayat 74. Lanjut. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Maka bagi Allah lah segala puji, Rob langit dan Rob bumi, Rob semesta alam. Surat Al-Jasiyah ayat 36. Rob itu artinya Tuhan. Lanjut. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Artinya, dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu. Orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Surat Al-Buruj ayat 8 dan 9. Faedah ayat-ayat tadi berisi perintah dan anjuran dan kabar. Perintah, anjuran, dan kabar. Perintah, anjuran, dan kabar. Terima kasih yang bergabung. Kabar tentang pujian-pujian kepada Allah. Dalam hadis-hadis Nabi SAW juga telah disebut secara khusus tentang keutamaan orang yang memuji Allah.
Misalnya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, orang yang pertama kali akan dipanggil masuk ke dalam surga adalah orang yang selalu memuji Allah di setiap keadaan, baik ketika keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Di dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla sangat suka memuji zat-Nya sendiri. Demikianlah karena pada hakikatnya memang yang berhak dipuji hanyalah zat Allah yang maha suci. Apa untungnya memuji selain Allah, sedangkan selain Allah tidak memiliki kekuasaan apapun, bahkan tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Jadi selain Allah itu tidak punya kuasa walaupun untuk dirinya sendiri. Diri saya tidak berkuasa atas diri saya. Itu semua makhluk seperti itu. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa pada hari kiamat, hamba yang paling mulia adalah orang yang paling banyak memuji Allah. Disebutkan juga dalam riwayat lain, memuji adalah asas dan pondasi bersyukur. Barang siapa tidak memuji Allah, maka ia tidak dapat bersyukur kepada Allah. Sebuah hadis menyebutkan, barang siapa memuji nikmat yang telah ia dapatkan, barang siapa memuji nikmat yang telah diberikan kepadanya, maka pujian itu akan menjaga nikmat itu, nikmat tersebut, sehingga nikmatnya tidak pernah hilang, tidak akan hilang. Dan hadis yang lain juga menyebutkan, jika dunia ini beserta segala isinya berada di dalam kekuasaan salah seorang umatku, lalu ia mengucapkan Alhamdulillah, maka ucapan ini, yaitu ucapan hamdalah, alhamdulillah, itu lebih utama daripada dunia beserta isinya. Jadi ucapan syukur kita pada Allah, yaitu alhamdulillah, itu lebih utama dari segalanya. Riwayat lain menyebutkan, jika Allah memberi nikmat, maka nilai pujian itu melebihi nikmat tersebut, meskipun nikmat itu sangat besar. Jadi ketika Allah memberikan manusia kenikmatan dan manusia itu mengucapkan alhamdulillah atau bersyukur, maka ucapan syukur itu lebih utama, lebih baik daripada semua nikmatnya. Seorang sahabat Nabi duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia dengan lirih mengucapkan, Alhamdulillahi hamdan kasiron thayyiban mubarakan fihi. Maka Rasulullah SAW langsung bertanya, siapakah yang mengucapkannya itu? Maka sahabat tadi merasa khawatir, takut disalahkan oleh Rasulullah. Ia merasa telah berbuat sesuatu yang tidak pantas,
menurut Rasulullah SAW. Tetapi beliau bersabda, yaitu Nabi Muhammad mengatakan tidak apa-apa, ia tidak buruk, artinya ya tidak apa-apa, dibaca saja. Lalu sahabat itu pun menyahut, aku yang telah mengucapkannya. Beliau bersabda, aku telah melihat 13 malaikat berebut untuk membawa kalimat yang telah kamu baca tadi. Jadi Nabi Muhammad SAW melihat 13 malaikat membawa kalimat yang dibaca oleh sahabatnya tadi. Kalimat apa itu? Alhamdulillahi hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi. Rasulullah melihat 13 malaikat membawa kalimat ini yang diucapkan oleh sahabatnya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang masyhur, pekerjaan yang penting apapun, tetapi tidak diawali dengan memuji Allah. Jadi semua pekerjaan, walaupun penting, apapun pekerjaan yang penting-penting, tetapi tidak diawali dengan memuji Allah, maka pekerjaan itu tidak ada berkahnya. Jadi pekerjaan walaupun penting tetapi tidak diawali dengan memuji Allah, maka itu tidak ada berkahnya. Oleh sebab itu hal pertama yang dalam kitab-kitab ditulis selalu dimulai dengan memuji Allah. Dari dalam kitab-kitab ilmu itu selalu diawali dengan memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seorang hamba dan anaknya meninggal dunia, maka Allah berfirman kepada para malaikat, apakah kamu telah mencabut nyawa anak hambaku? Para malaikat itu menjawab, ya, kami mencabutnya. Allah berfirman, apakah kamu mengambil belahan hatinya? Para malaikat itu menjawab, ya, kami telah mengambilnya. Allah berfirman, apakah yang dikatakan oleh hambaku itu saat itu? Jawab para malaikat, ia memujimu dengan membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada seorang hamba dicabut nyawa anaknya. Kemudian ia membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berfirman, baiklah, sebagai gantinya buatkanlah istana baginya di surga. Jadi orang itu dibuatkan istana di surga. Dan berilah nama istana itu Baitul Ham, istana pujian. Orang yang kehilangan keluarganya. Dan Bapak tahu Utsman? Iya. Sahabat Nabi. Yang khalifah pengganti Nabi nomor 3 setelah 1 Abu Bakar, 2 Umar, 3 Utsman, 4 siapa? Ali. Ulangi, 1 Abu Bakar, 2 Umar, 3 Utsman, 4 Ali. Nah, ini 4 sahabat Nabi yang utama, ini disebut Khulafaur Rasyidin. Sahabat yang paling dekat dengan Rasul. Berarti terketan terus.
Dekat maksudnya derajatnya loh, ilmunya, makomnya, kedudukannya loh. Ilmunya tinggi, ada 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Itu disebut Khulafaur Rasyidin. Masya Allah, orang yang membaca innalillahi wa inna ilaihi rojiun ketika saudaranya meninggal dunia atau keluarganya, ini kefadilahnya akan dibangunkan rumah di surga, istana. Istana itu diberi nama Baitul Hamdi, Baitul Hamdi, istana pujian. Lanjut bab tahlil la ilaha illallah. Takbir Allahu Akbar. Maksud takbir Allahu Akbar adalah mengungkapkan kebesaran Allah, mengikrarkan ketinggian dan keagungannya. Terdapat banyak ayat-ayat yang menyebutkan takbir di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, dan hendaklah kamu agungkan Allah dengan bertakbir atas petunjuknya terhadapmu agar kamu bersyukur kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 185. Allah perintahkan kita bertakbir atas nikmat berupa petunjuk hidayah supaya kita bersyukur. Selanjutnya, Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Artinya zat yang mengetahui semua yang tersembunyi dan yang nampak, zat yang maha besar lagi maha tinggi. Surat Ar-Ra'd ayat 9. Lanjut. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Artinya demikianlah Allah telah menundukkannya, yaitu binatang-binatang ternak yang untuk kurban bagimu agar kamu mengagungkan Allah atas hidayahnya kepadamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Hajj ayat 37. Lanjut. Wa anallaha wal aliyyul kabir. Artinya, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Surat Luqman ayat 30. Lanjut. Hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Artinya, ketika Allah memberi perintah kepada
maka mereka gemetar ketakutan. Allah memberi perintah para malaikat, malaikatnya gemetar ketakutan. Malaikat kan takut sama Allah, saking besarnya Allah. Malaikat takut. Ini gemetar, gemetaran begini. Padahal malaikat juga besar. Malaikat kalau sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, maka mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Rabb-Mu? Jawab mereka, firman yang benar, dan Dia yaitu Allah Maha tinggi lagi maha besar. Surat Saba ayat 23. Lanjut. Fal hukmu lillahil aliyil kabir. Artinya, maka putusan adalah milik Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Ayat ke-8. Walahul qibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Artinya dan baginya lah keagungan di langit dan di bumi. Dialah yang maha perkasa dan lagi maha bijaksana. Quran surat Jasiyah ayat 37. Selanjutnya, wallahu ladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Dialah Allah yang tiada yang berhak. Dialah Allah yang tiada yang berhak disembah selain Dia. Maharaja, Maha Suci dari segala aib, Maha Selamat dari segala kekurangan, Maha Pemberi keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha memiliki segala keagungan. Surat Al-Hasyr ayat 23. Faedahnya, ayat-ayat di atas berisi perintah dan anjuran agar kita senantiasa mendengarkan dan mengagungkan Allah. Dalam hadis-hadis juga berkali-kali disebutkan, diperintahkan, dan dianjurkan agar membesarkan dan mengagungkan Allah dengan penekanan khusus. Sebuah hadis menyatakan jika melihat kebakaran, perbanyaklah ucapan Allahu Akbar. Jika melihat kebakaran, perbanyaklah ucapan apa? Allahu Akbar. Ucapan itu akan memadamkannya. Hadis lain menyebutkan takbir akan memadamkan api. Juga dalam hadis lain, jika seorang hamba mengucapkan Allahu Akbar, maka nur kalimat itu menyelimuti segala sesuatu dari bumi sampai langit. Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan oleh malaikat Jibril agar bertakbir. Jadi Rasulullah Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Jibril supaya banyak bertakbir. Selain ayat-ayat dan hadis-hadis di atas, masih banyak keterangan dalam Al-Quran mengenai ketinggian dan keagungan Allah, dan juga mengenai pujian kepada Allah dengan lafaz yang berbeda-beda. Selain itu, banyak juga ayat Al-Quran yang tidak menyebut lafaz tasbihat.
secara langsung, namun dengan lafaz lain yang maksudnya adalah tasbihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wattawwabur rahim. Artinya kemudian Adam alaihissalam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya yang dengannya ia bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 37. Faedah mengenai penafsiran beberapa kalimat tersebut. Terdapat beberapa riwayat yang berbeda-beda, di antaranya La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdi rabbik amiltu su'an wa dalamtu nafsi faghfirli innaka anta khairul ghafirin. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdi rabbi amiltu su'an wa dalamtu nafsi warhamni innaka anta arhamur rahimin. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi amiltu su'an wa dalamtu nafsi wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah, selain Engkau. Maha suci Engkau dan segala puji bagimu. Ya Rabbi, aku telah berbuat keburukan dan aku telah menzalimi diriku sendiri. Maka ampunilah aku, sesungguhnya Engkau sebaik-baik pengampun, tidak ada yang berhak disembah melainkan Engkau. Maha suci Engkau dan segala puji bagimu. Ya Rabbi, aku telah berbuat buruk dan aku telah menzalimi diriku sendiri. Maka kasihanilah aku, sesungguhnya Engkau sebaik-baik pengasih. Tidak ada yang berhak disembah selain Engkau, Maha suci Engkau dan segala puji bagimu. Ya Rabb, aku telah berbuat keburukan dan aku telah menzalimi diriku sendiri, maka terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri siaran.